Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami percaya kalau hari ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kasih karunia daripadamu saja. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti. Dan ketika kami mengerti, biarlah kami juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan yang menjadi bacaan kita di hari ini terambil dari Matius pasal 21 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22. Saya akan membacakan di ayatnya yang ke-22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pernahkah kita berdoa tetapi kita tidak serius? Maksudnya, kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan, tetapi kita tidak yakin dengan apa yang kita doakan. Kita tidak percaya sungguh-sungguh dengan apa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Sehingga akhirnya kita pun tidak mendapatkan apa-apa. Nah, firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara mau mengingatkan kita, mau mengajak kita ketika kita berdoa, yuk kita berdoa dengan serius. Serius artinya bagaimana? Serius berarti kita harus penuh dengan kepercayaan. Artinya ketika kita berdoa, sudahkah kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan? Karena tanpa kepercayaan yang sungguh-sungguh, kita tidak akan mendapatkan apa yang kita doakan. Artinya, hari ini banyak arti ya. Artinya begini Bapak Ibu. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, sudahkah kita percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu sanggup menjawab doa kita? Karena kalau masih ada keraguan, masih ada ketidakpercayaan, kita tidak akan mendapat apa-apa. Oleh sebab itu dibutuhkan kepercayaan yang tidak setengah-setengah, tetapi kepercayaan yang sungguh-sungguh. Karena dengan kepercayaan yang sungguh-sungguh, maka isi doa kita, permohonan kita tentunya bukan keinginan, tetapi sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan bukan hanya sesuai dengan kebutuhan kita saja, tetapi kita akan menyelaraskan apakah doa saya, apakah kebutuhan saya ini juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan pun, walaupun itu mungkin dalam tanda petik ya, itu kebutuhan kita tidak juga akan menerimanya. Nah saudara, hal ini didasari ya dari satu peristiwa bagaimana waktu pagi-pagi hari ya dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus itu merasa lapar. Di mana dekat jalan ia melihat ada pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya.
Bapak Ibu Saudara tahu apa yang terjadi ketika Tuhan berkata demikian? Ya, seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Nah, saudara, melihat kejadian ini, tercenganglah semua para murid itu dan berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Nah, di sini Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Dan kemudian Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang. Wah, ini saudara ya. Jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu. Tetapi jikalau kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Nah, saudara, kata percaya di sini mengingatkan kita berarti apa, saudara? Kita tidak boleh bimbang, kita tidak boleh ragu dengan apa yang kita doakan. Kalau kita sendiri saja ragu, tidak percaya, kita bimbang, bagaimana kita bisa memperolehnya? Sedangkan di dalam berdoa dibutuhkan kepercayaan. Percaya berarti saudara kita memberikan total hak sepenuhnya itu kepada Tuhan. Percaya berarti menyerahkan segala sesuatunya, biarlah yang terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga saudara, apapun yang Tuhan berikan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, itulah yang terbaik. Dan kita bisa menerimanya. Bermasalahannya seringkali ketika kita berdoa, Tuhan memberikan, kita seringkali tidak menerimanya. Karena mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kadang kita berpikir, pikiran kita jauh lebih baik daripada Tuhan. Dan bahkan tidak jarang di antara kita mengatur Tuhan. Tuhan, ini loh yang terbaik. Kalau sehatkan Tuhan, ini jawaban yang terbaik. Kalau masalahku selesai, ini yang terbaik. Kalau aku bisa melewati ini semuanya, ini yang terbaik. Terkadang kita itu menjadi penasehat Tuhan, saudara. Artinya kenapa kita dikatakan sebagai penasihat? Karena kita merasa apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan itu yang terbaik. Padahal Tuhan itu jauh lebih mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita hanya bisa melihat masa lalu dan masa kini, saudara. Tapi Tuhan bisa melihat masa depan kita, bahkan Dia yang menentukannya. Oleh sebab itu, saudara, ketika kita berdoa, ketika kita mempercayakan apa yang menjadi kebutuhan kita, diselaraskan dengan kehendak Tuhan, kita akan menerimanya. Dan percayalah, apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, itu adalah yang terbaik. Masalahnya hari ini saudara siap atau tidak ketika Tuhan memberikan itu. Mungkin bisa berbeda. Apakah kita bisa menerimanya? Dan saudara mau melakukannya? Misalnya, kita bergumul untuk sebuah kesabaran. Tuhan, berikan aku kesabaran menghadapi pasanganku. Bukankah seringkali kita justru diperhadapkan dengan emosi? Kadang kita melihat, kalau A berarti dikasihnya A, kalau B dikasihnya B. Tidak, saudara. Kadang Tuhan memang sengaja menempatkan orang-orang demikian. Untuk apa? Memang benar-benar melatih kesabaran kita. Ketika Tuhan, saudara minta, Tuhan berkuatkan imanku. Ya kadang Tuhan izinkan hal-hal yang lain. Untuk apa? Supaya iman kita kuat dan teguh. Tidak langsung tiba-tiba Tuhan cering gitu ya. Tidak, saudara. Nah, semuanya itu Tuhan pakai. Untuk apa? Untuk supaya setiap kita boleh menyadari. Ketika kita memohon kepada Tuhan, selaraskan dengan kehendak Tuhan. Apakah Tuhan berkenan? Apakah ini yang Tuhan mau untuk saya kerjakan? Percaya berarti saudara mempercayakan hak itu penuh kepada Tuhan. Bukan lagi kita yang ngatur. Contoh Tuhan Yesus waktu berdoa. Kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Kalau boleh, saudara. Tapi kalaupun tidak, aku akan tetap meminumnya. Sama dalam kehidupan kita. Tuhan kalau boleh A, B, C, D, E, F, G, dan semua permohonan saudara. Kalau boleh. Tapi kalau tidak, biarlah seturut dengan kehendak Tuhan saja yang terjadi.
Itulah saudara kepercayaan kita penuh kepada Tuhan. Ketika kita membawa perkara kita kepada Tuhan, percayakan Tuhan yang akan atur semuanya. Dan satu hal yang kita nggak boleh lupa ketika kita berdoa, bukan hanya menyerahkan pergumulan, masalah, sakit penyakit, atau apapun itu. Tapi serahkanlah juga hidupmu kepada Tuhan. Banyak orang, saudara, menyerahkan permasalahannya, pergumulannya kepada Tuhan. Tetapi tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Untuk dibimbing oleh Tuhan. Untuk diarahkan kepada Tuhan. Ini penting, saudara. Karena Tuhan mau, Tuhan juga mengerjakan itu di dalam kehidupan kita. Mungkin Tuhan tidak menjawab doa kita langsung, tapi Tuhan mau menolong kita. Mungkin tidak langsung diubah, tapi bisa jadi Tuhan sedang mengubah kehidupan kita, cara pandang kita, cara hidup kita. Nah, saudara, kebenaran firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita. Kalau kita percaya, kita tidak bimbang. Bukan hanya pohon ara yang kering, bahkan gunung pun bisa dipindahkan. Pertanyaannya, bagaimana kepercayaan kita hari ini kepada Tuhan? Apakah kita percaya penuh kepada Tuhan? Dan sudahkah kita mempercayakan seluruh hidup kita penuh juga kepada Tuhan? Apakah kita yakin dan percaya bahwa jawaban yang sudah Tuhan berikan itu adalah yang terbaik? Atau kita masih merasa pikiran kita yang terbaik? Mari saudara, kita koreksi doa-doa kita. Apakah di dalam doa-doa kita masih ada unsur ketidakpercayaan, meragukan Tuhan, dan tidak percaya sungguh-sungguh? Tuhan, terima kasih. Hari ini Kau boleh mengingatkan kami kembali tentang berdoa. Kami sadar doa bukan mengatur Tuhan, tetapi kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, kiranya seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni kalau kami seringkali masih ragu, tidak percaya ketika kami berdoa walaupun kami sudah mengucapkannya. Tuhan, tolong kami. Jika ada di antara kami masih ragu, tidak percaya, Tuhan kuatkan teguhkan iman kami. Berkati setiap kami yang terus bergumul di hadapan-Mu ya Tuhan. Ajari kami terus untuk bergantung kepadamu dan menyerahkan seluruh hidup kami hanya kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, demikian renungan kita hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat untuk kita semua. Dan tetaplah semangat di dalam berdoa dan percayalah Tuhan mengasihi saudara. Shalom.